di analisa tapak nanti ada subbabnya, ada beberapa macam subbab. Yang pertama itu tentang topografi, kemudian kebisingan, terus kemudian tentang hidrologi, terus sirkulasi gitu ya. Jadi kalian nanti di setiap pertemuan nanti membahas satu itu ya, satu bab itu ya. Nah, jadi kalian bisa kebayang gitu ya nanti kalau berpraktek, nanti kalau disuruh bikin analisa tapak itu apa aja gitu ya yang udah pernah dipelajarin itu kepake kok sebenarnya. Saya kemarin bikin ada bangunan baru itu di Balikpapan baru itu, ada perumahan rumah kita renov terus kita bangun dari nol gitu ya. Itu diminta sama tim PBG untuk kajian arsitekturnya. Jadi bagaimana arah matahari, ya, bagaimana sirkulasinya, gimana uh, uh, tata ruangnya gitu ya, bagaimana topografinya itu seperti apa gitu ya. Itu diminta tuh dalam bentuk presentasi di gambar kerja gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pakai juga tuh. Jadi berapa kalau vegetasi tanaman apa aja yang kalian tanam di dalam tapaknya itu kepake. Jadi nanti kalian bisa pelajari ini baik-baik juga. Oke, yang pertama topografi. Topografi itu secara teori ini ya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain yang meliputi planet, satelit alami, bulan dan sejenisnya asteroid. Secara teori, kemudian analisa topografi itu juga digunakan untuk mengetahui besar dari kelerengan atau ketinggian dari suatu kawasan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan fungsi kawasan dengan peletakan daerah yang akan dibangun. Jadi gitu, jadi analisa topografi ini biasanya lebih banyak berbicara tentang ini ya, kondisi lahannya ya, kemiringannya, kontur, kemudian slope gitu ya. Jadi terus potensi-potensinya apa aja dari kemiringan itu dan bahayanya apa saja itu. Nanti masuk di dalam analisis topografi. Topografi sekarang banyak ya metodenya ya. Metode digitasi pakai map, GIS-map, GIS juga udah umum gitu ya. Walaupun perlu validasi lapangan ya. Nggak cuman menggunakan GIS, peta satelit gitu, citra satelit. Nah, sekarang juga udah mulai banyak orang melakukan digitasi atau melakukan peta analisis topografi itu dengan kemiringan menggunakan drone ya. Jadi kan drone udah lebih maju gitu ya, jadi dia bisa memetakan kontur secara real time gitu ya. Softwarenya juga udah banyak. Kemudian yang terakhir itu ya metode tradisional deh yang menggunakan tridolit segala macam itu ya. Untuk biasanya yang teman-temannya di sipil itu udah familiar pakai tools yang konvensional. Kalau di kita biasanya kita udah punya ini nih. Biasanya kita scoop arsitek gitu ya atau arsitektur landscape itu biasanya dia udah dapet tuh peta konturnya itu. Biasa kalau yang udah ikut sayembara kan udah dapet tuh peta konturnya seperti apa gitu ya untuk mahasiswa yang udah ikut mahasiswi juga. Nah biasanya dia udah dapet peta konturnya baru kita olah tuh peta konturnya gitu ya. Seperti apa peluangnya, bagaimana itu mampu menjawab dari TOR gitu ya atau kebutuhan dari desain gitu ya. Nah itu sepertinya. Jadi kita nggak melakukan uh, perhitungan untuk kontur menggunakan GIS atau menggunakan Android atau menggunakan konvensional, tapi nanti saya coba melakukan satu metode yang diterapkan simple aja gitu ya, bagaimana menggunakan rasio tubuh manusia untuk melakukan uh, perhitungan lereng gitu ya. Oke, itu dulu analisa topografi. Teorinya ada lagi nggak ya? Oh iya, ini tadi ya yang saya katakan GIS tadi ya, penginderaan jarak jauh menggunakan satelit, citra satelit, kemudian dimasukkan ke software ArcGIS ya. Nanti baru digitasi terus bisa di rasternya diolah untuk menjadikan kontur ya, dapat kontur. Kemarin saya sempat ingin mengajarkan GIS ya, penerapan GIS, tapi belum nggak tahu ya seperti apa nanti di mata kuliah kita ada
satu tempat tersendiri untuk GIS atau enggak gitu ya. Karena sekarang udah umum banget tuh, semua orang udah pakai GIS itu sebagai olah data dasar. Ya ini kemudian ada istilah survei langsung, yaitu survei membantu studi topografi secara lebih akurat suatu permukaan secara 3 dimensi, jarak, ketinggian, gitu ya. Nah, jadi selain menggunakan citra satelit, tetap dilakukan validasi lapangan ya, jadi tetap ke lapangan juga gitu. Jadi makanya sekarang lebih efektif kadang survei ke lapangan itu lebih lebih satu tindakan yang udah cukup sebenarnya, survei lapangan udah cukup gitu ya. Karena walaupun pakai GIS juga harus survei lapangan. Ya ini mesti sudah sangat ini juga ini disampaikan meski penginderaan jauh sudah sangat maju, survei secara langsung masih menjadi cara untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap, akurat mengenai keadaan suatu lahan gitu ya. Ya kalau penginderaan jauh itu biasanya data dasarnya kita dapat petanya itu kadang kalau real time mahal, tapi kalau yang kita download secara gratis itu biasanya dia udah dalam periode setahun ya, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa real time sekarang kondisi lahannya seperti apa di saat kita mau survei ya. Jadi jarang itu peta citra satelit itu real time, kecuali kita membeli ya. Kalau yang gratis biasanya dia di atas 3 bulan. Oke, itu tadi teorinya. Ya, ini metodologinya. Ini saya lupa nih tentang. Oke. Jadi biasanya kalau untuk mahasiswa gitu ya, dia menggunakan metodologinya seperti ini. Jadi ketika mau ke lapangan, gitu ya, dia harus tahu teori ini dulu gitu ya. Jadi misalnya ini kebetulan studi kasusnya itu tempat wisata ya, tempat wisata ekosistem gitu ya. Jadi seperti Bukit Bangkirai tapi dia ada waduknya, mungkin seperti Sungai Wain ya. Jadi dia tempat wisata, terus di sana ada aktivitas airnya, ada hutan aslinya, kemudian ada taman-tamannya. Jadi karena kita nggak punya peta GIS gitu ya, kita nggak punya peta kontur ya gitu ya, atau kita punya peta konturnya, terus kemudian kita melakukan survei. Sebenarnya ini yang perlu dipahamin ini aja. Jadi ini peta kontur memberikan gambaran tentang ketinggian fitur permukaan serta posisi relatif dalam rencana melayani tujuan dan rencana dan bagian. Ini kurang jelas nih maksudnya. Oke, kontur interval 1 meter. Biasanya ketika kita melakukan ini, ini misalnya kita berdiri dalam suatu lokasi ya, jarak yang paling ideal untuk kita digitasi atau kita melakukan pengukuran itu 3x3. Jadi ini 3x3, 3x3 itu kita ukur, kita berdiri gitu ya. Ini kan patokannya tinggi kali rasio. Maksudnya itu tinggi dari orang. Ini ada contohnya nih. Ini orang berdiri. Jadi misalnya kita pilih salah satu teman kita, salah satu mahasiswa dipilih dengan tinggi 170 gitu ya. Jadi kalian nanti bisa melakukan satu lokasi, kemudian pindah ke lereng yang agak tinggi gitu ya. Terus posisinya yang tinggi ini direkod gitu ya. Nanti berdiri lagi di atas sini, di atas sini, di atas sini. Nah, kalian dapat tuh tinggian dari level ini ya, level dari ini, kemudian nanti bisa dikalikan rasionya berapa kali ya untuk mendapatkan tinggi aktual dari bangunannya, dari kontur ini ya. Kemudian ada istilahnya interval untuk kemiringan, nanti ada di basis sebelah. Oke, jadi nanti setiap melakukan ini itu harus didokumentasikan. Ketika mengukur kontur itu juga harus didokumentasikan posisinya gitu ya, untuk mendapatkan untuk ini ya, bukti pengukuran segala macam. Itu metodologi yang pertama gitu ya. Kalau yang untuk 3x3-nya ini untuk lahan gini ya, untuk lahan seperti ini, biasanya lahan yang
ini kan ada konturnya dikit nih, ada. Nah, bisa dan yang kecil ini kalian ukur 3x3 gitu ya. 3x3. Ini agak lebih tinggi berapa senti, tinggi berapa senti, sama seperti itu maksudnya. Kemudian, nah ini ketika kalian udah dapat ini, udah memetakan itu ya, satu titik gitu ya. Nanti kalian bisa dapat ini nih. Jadi istilahnya itu titik terendahnya mungkin yang ini titik terendah. Misal nanti kalau didigitasi 3x3 gini, kalian bisa dapat luasannya berapa meter ya? Ini meter persegi. Oh, sorry ini tinggi ya dari permukaan air ini. Tapi kalau cari luas seperti itu ya, 3x3 gini ya, kalian bikin grid gitu ya kalau untuk kontur. Oke, kalau untuk tingginya sama, pakai yang metode yang ini. Metode ini dipakai gitu ya. Jadi kalian bisa dapat mana yang tinggi 15 meter, mana yang 9 meter gitu ya. Kalau yang di bawah permukaan air ini kita nggak melakukan ini ya, nggak melakukan pengukuran gitu ya. Yang ada permukaan tepi air sampai ke paling tinggi, titik paling tingginya. Kebetulan contohnya ada. Kemudian untuk sudut ya. Sudut ini bisa diambil gini aja. Jadi dari informasi dasar ini kalian dapat 2 poin nih. Kan ya kalau yang 90 derajat kan udah pasti nggak bisa ya, runtuh ya. Jadi titik paling miringnya itu adalah 87 maksimal derajat, kemudian paling rendahnya itu adalah 8 ya. Kadang itu juga ada 2 ya, karena tergantung lokasinya juga ya. 2 derajat itu kadang air bisa ngalir gitu ya. Ini parameternya sebenarnya 8 ini kondisi air itu bisa ngalir gitu ya. Kalau 2 itu terkadang di suatu permukaan yang kasar seperti beton itu 2 derajat itu air bisa ngalir tuh. Kalau tanah biasanya itu 8 derajat baru bisa ngalir gitu ya. Kalau dia 2 derajat, kalau tanah dia bisa meresap gitu ya. Oke, itu untuk sudutnya ya. Kalian ada limitasinya, jadi sudutnya itu paling tinggi 87, paling rendahnya itu adalah 8 derajat atau 2 derajat gitu ya. Bentar, kemudian ini kalian juga bisa melakukan ini ya, tes soil ya. Jadi ketika di tanah-tanah tertentu itu kalian bisa mendefinisikan gitu ya, tanah sekitar rawa itu apakah sama gitu ya, tanah dari set kita itu apakah sama gitu ya, yang di bawah itu yang di waduk itu seperti apa, tanah jenis tanahnya gitu ya, lempung atau apa, itu bisa tahu dari mekanika teknik kemarin ya, jadi jenis tanah ya, nanti bisa dibuka lagi untuk dipelajari. Kemudian ada bisa juga kita lihat posisi paling rendah itu di mana dari tapak kita. Itu cuman kalau posisi paling rendah itu bisa dilihat dari di mana tuh ada air ya. Jadi ketika kalian ke tapak, misalnya tapaknya itu luas, di mana situ becek dan air itu adalah titik paling rendah tuh dari topografi kita gitu ya. Nah, itu harus dipetakan tuh, dikelilingin, dipetakan dengan menggunakan metode tadi ya, 3x3, satu titik kita jadi acuan. Di sini kita mulai mengukur 3x3-nya, terus keliling di mana tuh posisi 3x3-nya itu seluas apa gitu. Baru nanti dikalikan jumlah dari 3x3-nya itu ada berapa rasionya. Itu untuk ini ya, untuk mendapatkan area mana yang rendah gitu ya. Kemudian oh ya, ini contohnya aja ya. Jadi di sini ada sudut, kalau kita ke lapangan kita tahu tuh sudut yang paling datar tuh yang mana ya. Ini yang paling datar yang ada air ini yang paling rendah. Ini yang paling datar. Kemudian kalau secara topografi, kalau sudut paling curam ya ini. Kita bisa lihat ya. Dari pepohonan aja kita udah bisa tahu tuh. Yang tingginya berapa, curamnya berapa, kita bisa lihat itu ya. Ini adalah sudut-sudut yang curam gitu ya. Nanti kalau
survei ke lapangan nanti ini harus bisa ya identifikasi ya. Kemudian setelah kita bikin ini topografi, kita bikin ini nih ya, konturnya ini pakai metodologi yang tadi. Terus kalian ini ya bikin peta sectionnya ya. Jadi kalian ambil titik atau 3 titik gitu ya, yang menurut kalian memiliki kontur yang mewakili dari kondisi set. Mewakili itu maksudnya gini, mungkin di satu titik ini yang paling curam, dari paling rendah ke curamnya itu paling tinggi. Kemudian kalian pilih di sini. Kemudian setelah survei lapangan kedua, kalian melihat ini adalah area yang paling mewakili luas, apa maksudnya, landai gitu ya. Jadi dia mulai dari landai, mulai dari ini landai sampai ke ratanya, ini yang paling mewakili. Terus yang terakhir ini adalah area yang benar-benar rata gitu ya. Jadi misalnya dari sini, ini kan kalau lihat dari gini ini udah konturnya miring sekali, tapi bagian sininya kita bisa lihat ini rata gitu ya, konturnya berjarak agak jauh ini ya. Ini konturnya agak jauh, jadi kalian bisa adaptasikan kalau ini posisinya agak rata gitu ya. Jadi minimal section itu 3 ya, potongan dari tapak kita tuh 3 ya. Jadi nanti kalau bikin analisa topografi minimal itu 3 kriteria. Satunya itu adalah yang paling curam, area yang paling curam. Kemudian yang kedua adalah yang mewakili middle, maksudnya dari curam, dari kontur yang tidak curam sampai yang ke landai. Yang terakhir adalah yang landai gitu ya. Kalian harus bikin 3 gitu ya, untuk mewakili kondisi setnya. Dan titik yang mana ya kalian pilih sendiri di mana gitu ya, di lapangannya yang mana konturnya itu yang mewakili. Tidak ada ketentuan yang mananya gitu ya. Oke, nah setelah kalian udah dapat posisi ini ya, posisi dari mana yang kalian ini, kalau dari gambar manual gitu kalian bisa ini pakai gitu, kertas roti atau apa gitu ya. Jadi kalian bisa tahu tuh potongan section A tuh seperti ini. Nah, nanti bisa divisualisasikan ya. Kalau yang potongan D ini seperti ini, bisa divisualisasikan. Harus divisualisasikan ya. Nah, jadi ini adalah yang nanti bisa penelitian juga bisa menyebutkan paling banyak vegetasinya moderat, atau yang paling sedikit vegetasinya. Ini yang mulai yang ini klasifikasi dari pemilihan ini dari vegetasi tadi ya. Kalau saya tadi bilang dari bentuk konturnya. Kalau ini berdasarkan dari vegetasinya seperti apa. Kebayang ya, jadi nanti outputnya setelah kalian melakukan survei lapangan seperti ini dengan metodologi ini, kalian nanti ini ya, outputnya mana titik paling tinggi, mana titik paling rendah, kemudian konturnya seperti apa gitu ya, konturnya ini seperti apa, mana titik yang mendekati 90 derajat, mana yang paling rendah. Kemudian membuat gambar section dari tapak kita. Dari tapak kita, kita ambil 3 section, kemudian di sectionnya divisualisasikan seperti apa gitu ya. Kalau ini untuk bottom leg-nya ini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu dikasih elevasi ya, mungkin ini secara mewakili aja dalamnya berapa. Oke, itu tadi visualisasinya. Untuk macam bentuk visualisasinya terserah dari ini ya, dari mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi dia bisa yang model seperti ini, sectionnya dia mengarah dari air mengarah ke darat gitu ya, ke daratannya, ke posisi tinggi. Bisa juga yang pakai ini tadi, dia langsung mewakili satu section gitu ya. Ini bisa juga yang dari arah, tergantung sih. Jadi lebih
dari kalian aja kemudiannya seperti apa, nggak ada ketentuannya harus. Oke, ini ada 2 metode ya. Yang pertama tadi section full gini, terus ada section by area ya. Jadi kalian mau pakai yang seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Tapi tetap dikasih ini, dikasih visualisasinya potongannya ya. Jangan sampai cuma dikasih koordinat gini tapi nggak ada potongannya ya. Cuman memetakan konturnya ini aja 50 rendah, 60, 70. Oke. Tadi kan kita udah buat gambarnya tuh untuk topografi. Bisa kalau visualisasi kan gambarnya udah jadi gitu ya. Peta konturnya atau analisa konturnya udah jadi, kemudian petanya visualnya udah jadi, berarti kan kita harus buat analisisnya ya. Jadi analisisnya itu apa gitu ya. Biasanya kalau di ini secara umum ya, variabelnya. Kalau dia taman atau hutan lindung, variabelnya seperti ini ya. Jadi nanti misalnya pertanyaannya yang tadi saya sampaikan di SWOT kan pertanyaannya bagaimana titik-titik bla 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 gitu ya. Nah, titik-titiknya itu tentang ini ya. Jadi misalnya bagaimana originalitas alam gitu ya pada lokasi set ini gitu ya. Terus bagaimana suara gema yang diciptakan oleh kontur pada tapak ini di pagi hari misalnya gitu ya. Terus bagaimana pemandangannya, ini variabel-variabelnya yang bisa kalian pakai nanti ya. Terus bagaimana akses gitu ya ke lokasi itu. Nah, misalnya itu aksesnya jelek buruk, nanti kan masuknya di antara yang lain ini. Misalnya kalau dia strong berarti kan masuknya di analisis strong gitu ya. Tapi ini harus dijawab juga ya. Bagaimana juga weakness, biasanya polusi manusia ini kan outputnya nanti weakness ya. Manusia ini pasti berdampak buruk pada ekosistem ya. Ekosistem alam ya, jadi pasti banyak di weakness-nya sini. Kemudian nanti kalian juga bisa lihat faktor keamanan gitu ya. Keamanannya bagaimana lokasi set kita itu karena dikelilingi dengan air gitu, sistem keamanannya seperti apa. Terus stabilitas struktur dari tanahnya seperti apa gitu ya. Apakah berbahaya apa tidak gitu ya untuk aktivitas wisata. Nah, ini nanti bisa dipakai ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari analisanya. Saya kasih contoh analisanya. Ya, oke. Jadi di sini ada strength nih. Oke, yang pertama setelah survei lapangan kan di foto tuh harus ada buktinya tuh ya. Jadi misalnya setelah survei lapangan kalian menyimpulkan kekuatannya adalah kawasannya tetap original gitu. Nah, sementara alamnya sementara dapat diakses gitu ya. Jadi ini menyimpulkan kalau untuk mengeksplor kawasan itu bisa gitu ya dengan jalan setapak walaupun secara struktur alami gitu ya, nggak ada akses buatan gitu ya. Kemudian ada kekuatan kedua adalah ekosistemnya lengkap dalam bentuk lengkungan kontur tertutup gitu ya. Kemudian gema diciptakan oleh konsentrasi kontur kicauan burung di sekitar area, itu kan sebenarnya kekuatan ya. Jadi kalau area itu ternyata burung-burungnya ini ya berkicau terus dan bagus gitu, itu sebenarnya kekuatan dari set itu. Kemudian dari ketinggian dan kemiringan gunung berbeda membantu studi ekologi. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya bisa kita pakai gitu. Selain view pemandangan gitu ya. Oke, itu untuk kekuatannya. Ini kelemahannya. Sorry. Jadi kalian bisa setelah kalian ke lapangan kalian merasa ternyata aksesnya itu sulit gitu ya. Ya dia harus melompat melewati pohon-pohon yang ditebang, terus ada kerentanan ini adalah sungai ya, kalau kepleset dia akan jatuh segala macamnya. Belum lagi gangguan hewan-hewan itu harus bisa di ini ya. Kalau tapak kita itu baik atau dia nggak perlu di ini kan wisata ini kan nggak perlu diapa-apain nih. Jadinya itu challenge kita untuk mendesain kan terbatas nih karena lahan ini harus seperti alami gitu ya, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau bangun rumah kan
lahannya kita rubah ya, kita obrak-abrik ya. Jadi kita lebih fleksibel. Nah, kalau untuk taman wisata ini challenge-nya lebih tinggi gitu ya. Terus di sini disebutkan ya tadi sirkulasinya sulit, kemudian kurangnya zona penyangga alami, jadi kebisingan. Jadi itu aktivitas dari perahu-perahu ini menimbulkan kebisingan gitu ya. Kan terkadang membuat burung-burung itu takut gitu ya. Berarti ini perlu dikaji juga ya. Ini membuat aktivitas manusia untuk wisata ini membuat ekosistemnya juga ini ya buruk gitu ya, nggak selalu baik gitu ya. Berarti nanti output arahannya bisa berupa untuk meminimal atau merubah metodenya mulai dari mesin menjadi manual segala macam gitu. Saran dan arahannya, tapi kita nggak nyampe ke situ. Terus air yang terkumpul di zona bawah menjadi habitat nyamuk dan lintah. Nah, gitu. Jadi ini banyak ya kelemahannya juga. Jadi ada titik-titik tertentu di situ banyak nyamuknya karena matahari nggak nyampe gitu ya kalau siang. Terus ada area yang becek gitu ya, mungkin di kawasan-kawasan ini itu jadi habitatnya ini ya makhluk nyamuk delita. Nah, kemudian ada juga stabilitas struktur tidak terjamin gitu ya. Ya mungkin setelah survei lapangan ini disampaikan kalau lerengnya ini berbahaya gitu ya. Jadi ada suatu waktu bisa longsor gitu ya. Nah itu harus diidentifikasi sebagai kelemahan. Itu bisa dicoret-coret di ini ya, kalau kita di gambar A3 gitu harus dicoret-coret di mana lokasinya ya. Lokasinya kalian udah ini ya, udah baca bukunya kemarin ya yang tentang teknik menggambar arsitektur tuh ya, panah-panah itu ya, jenis-jenis panah itu harus mewakili apa yang kata-kata atau kalimat yang disampaikan. Jadi misalnya buffering ya bentuknya itu ya teknik gambarnya juga buffering ya, nggak cuma garis putus-putus gitu yang nggak jelas maknanya. Oke, ya kalian harus baca bukunya yang kemarin yang di daftar pustaka ya. Oke, misalnya opportunity, peluang. Nah, di sini disebutkan akses keseluruhan kawasan selain melalui jalan setapak dapat menggunakan perahu gitu ya. Nah, di sini ini kan mereka udah miliki ya peluang jadi ini bisa dikembangkan selain karena udah terbukti bisa dipakai untuk mengelilingi. Jadi jumlahnya nanti bisa dibanyakin. Jadi dengan itu peluangnya jadi lebih tinggi. Kawasan tepi air dapat dibangun jembatan dan kenyamanan. Misalnya ini belum ada jembatannya ini antar sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi kita mengidentifikasi ini sebenarnya ada potensi di sini ketika dibikin jembatan nanti akan bisa mudah untuk sirkulasi segala macam. Itu untuk opportunity ya. Ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir adalah ancaman. Uh, Ancaman kalau di set yang ini yang kita kaji sekarang ini kan hutan gitu ya. Ancamannya yang pertama di sini ya, hewan liar ya. Hewan liar yang tersembunyi dalam hutan mungkin menarik wisatawan. Maksudnya ini bukan menarik wisatawan. Hewan-hewan ini bisa saja mengincar wisatawan gitu ya. Kita nggak tahu ya hewannya seperti apa. Itu ada ancaman di sana. Kemudian ada pohon-pohon yang rubuh itu bisa longsor sewaktu-waktu. Itu juga mengancam gitu ya. Yang ketiga adalah turis yang datang dapat menyebabkan danau menjadi tercemar. Nah, ini bisa kotor segala macam gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dari ini ya, analisis SWOT ya. Jadi kalian ke lapangan selain udah membuat petanya itu, peta potongan ya ini udah terpustaka. Selain kalian udah membuat peta visualisasinya ini seperti ini semua terus komentar gitu atau review dari setnya itu harus pakai SWOT itu ya. Jadi apa keuntungannya, apa kelemahannya itu ada teorinya ya, nggak cuma kita bilang ini bagus, ini jalannya rata, ini tapi harus dipetakan berdasarkan teori gitu ya. Sebentar.
teknik menggambarnya manual ya, lebih di mata kuliah ini mungkin manual ya. Sementara ada yang mau ditanyain? Nanti ada tugasnya tentang ini ya, tentang membuat ini ya. Tugas kecilnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti mahasiswa, saya belum memutuskan per orang atau per 2 orang. Nanti inti mengunjungi lokasi set yang udah saya pilih gitu ya. Misalnya yang pertama adalah Islamic Center, kemudian Stadion Batakan, terus lokasi-lokasi yang ini ya, yang lokasi yang udah ada pembangunan, kemudian milik pemerintah gitu ya, atau ya milik pemerintah aja gitu, atau taman-taman yang sudah established seperti Taman 3 Generasi, Taman Mekapai gitu ya. Nanti saya pilihkan. Kemudian nanti kalian bikin ini ya, gambar gitu ya, analisa tapaknya. Jadi mulai nanti topografi seperti apa, terus kebisingan seperti apa, sirkulasi seperti apa. Kalian melakukan review gitu ya. Jadi misalnya stadion Persiba gitu ya. Kemudian topografinya seperti apa, kalian gambar gitu ya. Terus kalian analisis berdasarkan SWOT tadi, apa saja SWOT, keuntungannya, opportunity-nya, apa kelemahannya dari lokasinya itu setelah okupasi dari pembangunan stadion. Kemudian juga kebisingannya seperti apa gitu ya, karena di sana lokasinya mungkin kanan kirinya permukiman segala macam, itu harus dijabarkan ya. Itu nanti tugas kecilnya. Tugas kecilnya itu ada 2. Itu sebenarnya nanti tugas kecil yang pertama itu mengerjakan yang topografi, terus analisa kebisingan atau sirkulasi. Itu satu tugas kecil. Nanti yang kemudian nanti ada tugas kecil lagi yang kedua, itu tentang analisa yang selanjutnya ya, hidrologi, terus potensi set sama sosialnya seperti apa. Itu yang tugas kecil yang kedua ya. Jadi tentang bagaimana menggunakan SWOT harusnya paham ya, paham dulu. Jadi kalian kebayang tuh nanti ngerjain tugasnya seperti apa. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya juga nggak apa-apa, pertanyaan.